Puji syukur atas rahmat kasih-Mu, tercurah melimpah dalam kehidupanku. Kau panggil namaku untuk tugas suci-Mu. Ku persembahkan hidupku berbakti padamu. Betapa indah panggilan-Mu Tuhan, menyapa hatiku, menggemakan nada kasih cinta. Utuslah aku menjadi duta kasih-Mu. Kobarkan semangat, sukacita pelayanan. Walau aku hina, Engkaulah harta muliaku. Walau rapuh dan lemah, Engkaulah kekuatanku. Walau hampa dan lelah, Engkaulah pengharapanku. Bentuklah hidupku setia ikut jalan-Mu, Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendukung pewartaan Sabda Tuhan melalui channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga Sobat Lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Cek. Sobat Lumen yang terkasih, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Kita gagal untuk berprestasi dalam belajar. Kita gagal dalam mengejar impian kita. Kita gagal dalam membangun rumah tangga. Kita gagal dalam usaha, dan lain sebagainya. Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan menangkap ikan. Bertahun-tahun mereka terbiasa dengan alam dan tahu betul kapan waktu yang baik untuk menangkap ikan. Akan tetapi, malam itu mereka gagal untuk mendapatkan ikan. Maka mereka ingin membereskan jala mereka. Tiba-tiba, Yesus menyuruh mereka menangkap ikan di siang hari. Sebuah tindakan yang sangat ganjil bagi para nelayan. Mereka yang sudah berpengalaman saja bisa gagal setelah bekerja keras sepanjang malam. Sekarang, Yesus justru menyuruh mereka menangkap ikan di siang hari. Ini sama saja dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia dan hanya membuang-buang tenaga saja. Akan tetapi, Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan dan mendapat hasil yang melimpah. Sobat Lumen yang terkasih, melaksanakan firman Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Karena pengalaman hidup kerap kali berbicara lain daripada yang Tuhan firmankan. Dalam mengambil sebuah tindakan, kita cenderung berpikir, merenung, dan pada akhirnya memutuskan tindakan yang menurut kita masuk akal. Maka apa yang diperintahkan Tuhan kepada Petrus pada dasarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan secara logika. Namun, Petrus toh lebih memilih apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Petrus tentu mempunyai pengalaman iman. Dan iman inilah yang pada akhirnya memberinya hasil. Semoga kita juga berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Menimba kembali pengalaman iman kita bersama dengan Yesus Tuhan. Cayo.